Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan materi tentang fluida dinamis yang kali ini akan membahas persamaan Bernoulli. Ya. Oke. Ini adalah gambar tokoh dari Bernoulli ya. Tokoh yang merumuskan tentang persamaan Bernoulli itu adalah Daniel Bernoulli, sehingga dia disebut dengan hukum Bernoulli, membuktikan bahwa semakin besar kecepatan fluida, semakin kecil tekanannya dan begitu juga sebaliknya, yaitu semakin kecil kecepatan fluida, semakin besar tekanannya. Nah, kalau kecepatannya rendah, maka tekanannya tinggi. Kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya rendah. Ya. Antara kecepatan aliran fluida dan tekanannya adalah berbanding terbalik. Nah, untuk hukum Bernoulli-nya, kita lihat di sini ada pipa ya dengan memiliki 3 mulut tabung. Di dalamnya ada aliran air. Nah, di situ ada titik X, Y, dan Z. Maka dari gambar di sini kita bisa menyimpulkan, dilihat untuk titik Y ya. Titik Y itu adalah tekanannya paling kecil tadi. Kenapa tekanannya paling kecil? Karena kalau kita lihat gambarnya, dilihat ya. Di sini kolom zat cair di atas titik Y-nya adalah paling rendah. Nah, ini kolom zat cairnya adalah paling rendah. Kalau yang X dia paling atas, kemudian Z agak di bawah, di tengah, ke tengah. Yang Y itu paling rendah. Kecepatan yang paling besar ya, itu juga berada di titik Y. Kenapa? Karena penampang pipanya paling kecil. Ya. Jadi antara V dengan luas penampang juga berbanding terbalik. Semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan aliran fluidanya akan semakin besar. Lanjut persamaan Bernoulli ya. Nah, persamaan Bernoulli dirumuskan sebagai P1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah kali rho kali V2 kuadrat ditambah rho G H2. Atau karena persamaan di kiri itu adalah sama dengan persamaan di kanan, maka bisa dirumuskan dari persamaan Bernoulli adalah P tekanan ditambah setengah rho kali V kuadrat ditambah rho GH adalah konstan atau tetap. Nah, di mana P1 adalah tekanan pada penampang pipa 1, P2 adalah tekanan pada penampang pipa 2, rho 1 adalah massa jenis fluida 1, rho 2 sama dengan massa jenis fluida 2, V1 adalah kecepatan pada penampang pipa 1, V2 kecepatan pada penampang pipa 2, H1 ketinggian penampang pipa 1 dari titik acuan. H2 adalah ketinggian penampang pipa 2 dari titik acuan. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Dari persamaan di sini ya, bisa kita buat menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Kemudian yang rho GH-nya plus ini rho GH2 dikurang sini rho GH1. Nah, ini bisa kita jadikan P1 min P2 sama dengan setengah, kita keluarkan karena setengahnya itu ada ya, kita keluarkan setengahnya dengan rho-nya, setengah rho kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah rho-nya kita keluarkan dengan G-nya
Rho kali G kali H2 min H1 ya. Jadi persamaan P1 min P2 ini ya bisa digunakan apabila dalam soal yang ditanyakan adalah selisih tekanannya. Oke, selisih tekanan antara P1 dengan P2. Kita lihat untuk kasus-kasus persamaan Bernoulli ada apa saja ya. Jadi kalau untuk kasus fluida yang tak bergerak, kemarin kita pelajari di fluida statis ya, itu berlaku kecepatan fluida di pipa 1 akan sama dengan kecepatan fluida di pipa 2. Sama dengan 0 karena fluidanya tidak bergerak. Sehingga kalau kita tadi lihat persamaan dari Bernoulli itu ada P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho kali V2 min V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H2 min H1 ya. Ini adalah persamaan yang tadi kita dapatkan. Sehingga kalau pada fluida statis karena V-nya adalah 0, maka V di sini hilang. Kita masukkan 0 ya. Nah, berapapun hasilnya dikali 0, maka persamaan ini di sini tidak ada. Sehingga untuk kasus fluida tak bergerak atau fluida statis, persamaannya menjadi P1 dikurang P2 sama dengan rho G H2 min H1. Nah, kemudian kasus yang kedua itu adalah untuk fluida yang mengalir atau fluida dinamis dalam pipa mendatar. Diingat ya, di sini dalam pipa mendatar. Kalau dia kasusnya fluidanya mengalir, maka dari rumus P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 min V1 kuadrat ini ya, kuadrat ya, ditambah rho kali G kali H2 min H1, maka kalau dia dalam pipanya mendatar ya, ini tidak terdapat perbedaan ketinggian, maka H1 sama dengan H2. Sehingga kalau H2 dikurang H1 di sini hasilnya adalah 0. Ya, sehingga 0 kali bilangan berapapun ini ya adalah 0, jadi tidak digunakan. Nah, tetapi karena dia fluidanya mengalir, maka dia masih berlaku untuk V, kecepatan. Sehingga rumusnya menjadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke, sampai di situ materinya. Contoh soalnya. Nah, sebuah pipa horizontal mempunyai luas 0,1 meter persegi pada penampang pertama dan 0,05 meter persegi pada penampang kedua. Laju aliran dan tekanan fluida pada penampang pertama ya berturut-turut adalah 5 meter per sekon dan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ya. Nah, jika massa jenis fluida yang mengalir adalah 0,8 gram per cm kubik dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa besarnya tekanan fluida pada penampang kedua? Kita lihat pembahasannya. A2 ya sebesar 0,05 meter persegi ya, penampang 2 luasnya. Kemudian laju aliran pada penampang pertama itu adalah V1 sebesar 5 meter per sekon. Kemudian tekanannya itu adalah P ya. P1 tekanan fluida pada penampang pertama P1-nya 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Fluida 1 dengan fluida 2 itu jenisnya sama sebesar 0,8 gram per cm kubik menjadi 800 kg per meter kubik.
Nah, gravitasinya diketahuinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. H1 itu sama dengan H2 atau sama dengan 0 pada posisi horizontal. Dia tidak berada pada suatu ketinggian. Yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya adalah P2, yaitu besar tekanan fluida pada penampang kedua. Ya, kita jawab ya. Untuk menjawab soal, maka kita pakai rumus hukum Bernoulli yang tadi ya. P1 tadi rumusnya ditambah setengah rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1. Dia konstan ya, maka dia akan sama dengan P2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2. Nah, ini bisa kita langsung masukkan satu persatu ya, di mana P1-nya itu ada 2 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah. Nah, rho-nya kita pakai yang 800. 800 dikali V1 yaitu 5 kuadrat ditambah rho-nya 800 kali G-nya 10 kali H1. Nah, karena di sini posisinya lihat H1 itu sama dengan H2 atau sama dengan 0 karena tidak ada ketinggian. Maka kita masukkan H1-nya 0. Sama dengan P2 yang ditanya ditambah setengah rho-nya karena fluida keduanya itu sama dengan fluida yang pertama. Kita masukkan sama-sama 800 dikali V2 kuadrat. Oh ya, V2-nya belum ada ya. Ini berarti kita harus cari V2-nya dulu nanti. V2 kuadrat ditambah rho-nya itu 800 kali G-nya 10 kali H2-nya juga 0. Nah, oke, kita lihat ya di sini 2 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah kali 800 400 kali 25 400 kali 25 ditambah 0 ya, ini kalikan ada yang pengalinya 0 sama dengan P2 ditambah ini 400 V2 kuadrat ditambah ini juga dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, jadi di sini 2 kali 10 pangkat 5 ditambah 10.000 sama dengan P2 ditambah 400 V2 kuadrat. Di sini 2 kali 10 pangkat 5 itu hasilnya 200.000 ditambah 10.000 sama dengan P2 plus 400 V2 kuadrat. Sehingga di sini menjadi 210.000 sama dengan P2 plus 400 V2 kuadrat. Nah, di sini P2 dengan V2-nya belum ada. Kita pakai persamaan yang pertama kontinuitas tadi ya. V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Nah, ini persamaan kontinuitas. Masukkan V1-nya 5, A1-nya 0,1 sama dengan V2 yang dicari, A2-nya 0,05. Maka 5 kali 0,1 berarti 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 V2. Jadi V2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 per 5 kali 10 pangkat min 2. 5-nya habis, coret. 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 meter per sekon. Kita dapat V2-nya. Maka masukkan ke sini 210.000 sama dengan P2 ditambah 400 dikali 10 pangkat 2. Ya, ini sama dengan P2 ditambah
400 kali 100 jadinya 40.000. Maka P2 sama dengan 210.000 dikurang 40.000 sama dengan 170.000 Newton per meter pangkat 2 atau sama dengan 170.000 Pascal. Nah, oke. Ini juga boleh menggunakan rumus yang tadi ya. P1 dikurang P2 sama dengan, karena ini untuk kasus H-nya adalah sama, maka yang berlaku tinggal setengah rho kalikan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, boleh pakai rumus ini. Oke. Nah, itu contoh soalnya ya. Nah, di sini ada latihan soal ya. Tolong kalian kerjakan satu soal di sini dengan teliti. Kalau ada kesulitan nanti boleh ditanyakan ya. Next, kita akan membahas tentang penerapan hukum Bernoulli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.